mari kita mulai aja ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Okay, so welcome to your English class with me, Miss Dewi. Jadi setelah kita PTS, ini pembelajaran pertama setelah PTS ya. Semoga nilai ujian PTS kemarin itu nilainya baik dan bagus. Karena toh yang diberikan itu kan ujiannya sebenarnya dari materi yang memang udah pernah kita pelajari. Dari sambutan ya, good morning, selamat datang. Apakah kalian bersemangat mengikuti sesi belajar hari ini? Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, marilah kita berlatih bernafas dengan kesadaran penuh. Jadi fungsinya apa latihan nafas ini? Supaya kita itu nggak tegang. Jadi tidak tegang, belajarnya jadi lebih bersemangat, tidak stres, tuh ya. Jadi juga bisa dipraktekkan ketika nanti di luar pembelajaran, ketika kamu sedang merasakan emosi yang terlalu meluap-luap. Nah, bisa ambil waktu untuk bernafas. Jadi mari semuanya ikuti instruksi saya ya. Mari kita menarik nafas lalu membuang nafas. Coba semuanya tutup matanya. Nah, ini kesepakatan ke kelas yang kemarin udah saya minta di kelas ya. Ya, Miss. Jadi sebenarnya kesepakatan ini fungsinya adalah agar kelas kita itu aman, nyaman, tentram, disiplin. Itu maksud saya. Jadi ketika memang hadir tepat waktu, diminta hadir pukul 11, maka pukul 11 masuk ke dalam kelas. Nah, semalam kan saya ada tanya, berapa menit kita kasih tenggang ke teman-temannya? Misalnya 10 menit, maka setelah 10 menit kelas dimulai, tidak ada lagi yang masuk. Jadi itu tadi videonya, video sederhana describing animals. Nah,
Berikutnya, jadi dari video tadi yang udah dipelajari itu kira-kira apa? Tentang ciri-ciri hewan. Oke. Nah, jadi descriptive text itu tadi ya. Descriptive text sederhana. Nah, what is a descriptive text? Descriptive text is the kind of text that describes something or person in particular or details. Jadi, descriptive text ini adalah teks itu bacaan ya, bentuk tulisan, baik lisan maupun tulisan, yang menggambarkan sesuatu ataupun manusia secara terperinci. Jadi misalnya saya ingin mendeskripsikan Meta, maka saya akan mulai dari memperkenalkan Meta itu siapa, lalu apalagi bagaimana tampilan fisiknya, bagaimana sifatnya, sehingga orang yang saya ajak bicara itu bisa membayangkan, oh Meta itu yang seperti ini ya orangnya. Nah, jadi itu adalah teks deskripsi ya. Siapa yang mau coba membacakan ini? Contohnya, Meta. Oke, please Meta. My lovely cat. I have a stray cat as my pet. Ini tadi kan judul. Jadi tidak masuk ke identification ya. Identification dan description adanya di dalam paragraf. Nah, bagian manakah identification itu? Jadi dia yang mana? Citra. Yes, very good. Nah, itu dia tadi. Jadi yang tadi Wida sebutkan, yang Siva sebutkan, ini dari mulai sini ke bawah adalah description. Jadi bagian pertama, benar Citra yang bilang adalah ini dia nak. I have a stray cat as my pet. Adalah identification-nya. Ingat identification tadi fungsinya adalah memperkenalkan apa yang mau kita deskripsikan. Tugas kamu adalah kamu boleh memilih. Mau menjelaskan hewan boleh, menjelaskan orang boleh, menjelaskan benda yang ada di sekitar juga boleh. Oke? Nanti tinggal pilih saja, lalu silakan buat teks seperti contoh berikut ini. Nah, jadi yang kemarin Miss minta di grup itu, kamu boleh mengumpulkan tugas kamu ini dalam bentuk video, boleh bentuk tulisan, boleh narasi. Jadi misalnya Wida udah selesai menulis seperti ini kan, lalu direkam, direcord dirinya sendiri sedang berbicara atau membacakan bacaannya boleh. Gitu. Jadi mana yang rasa kamu nyaman. Di sesi terakhir pembelajaran hari ini kita ada refleksi pembelajaran supaya belajarnya itu nggak cuma belajar aja, tapi kita memang secara fokus, konsentrasi penuh mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Saya Meta. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Pastinya saya sangat senang, saya merasa sangat puas, dan saya mengerti pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada saya. Apa yang telah kamu pelajari, hari ini saya belajar tentang teks. Apa yang paling kamu pahami, insya Allah saya bisa paham semuanya. Jadi terima kasih sudah hadir hari ini di meeting hari ini. Thank you for joining us today. Dan Miss harap ke depannya juga tidak kehilangan semangat untuk belajar. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi saya dari pembelajaran modul 21 dan 22. Ketika menyusun RPP yang di dalamnya terdapat kegiatan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, saya merasa begitu tertantang, namun juga merasakan kebingungan ketika harus menentukan kegiatan diferensiasi dan teknik KSE seperti apa yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Hingga akhirnya RPP selesai lalu diterapkan, saya belum melihat adanya perubahan pada sosial emosional murid yang tampak jelas. Mungkin dikarenakan belajar tatap muka virtual yang tidak terlalu sering dilakukan, dan juga kegiatan belum intens diterapkan, seperti kegiatan berlatih bernafas.
Murid terlihat bersemangat saat saya informasikan dapat mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun, termasuk video editan dengan aplikasi TikTok ataupun sejenisnya. Namun tampak hanya 2 murid saja yang mengumpulkan tugas selain bentuk tulisan. Untuk rencana perbaikan ke depannya, saya ingin lebih sering lagi melakukan tatap muka virtual dan menerapkan teknik KSE secara rutin, seperti kegiatan berlatih bernafas ataupun yang lainnya, sehingga murid akan terbiasa dan mampu melakukannya sendiri di luar jam akademik.